Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Semoga bagi teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menonton video saya ini, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi yang melanda bumi kita ini bisa segera pergi. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Hilita Revandi, NIM saya 1930304013, jurusan saya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3. Oke, dalam pembuatan video ini merupakan ujian akhir saya, dan saya akan menjelaskan tentang yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang definisi belajar. Menurut seseorang ahli pendidikan, Dimyati X Lalimut, bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Terus pengertian lain menurut Umar Hamalik, bahwa belajar adalah bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara berperilaku yang berkaitan antara pengalaman dan latihan. Dan pengertian lain dari belajar menurut Robert Gagner dalam bukunya The Condition of Learning pada tahun 1977 mengemukakan bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa itu. Dan kemudian selanjutnya, pengertian belajar. Menurut Sumardi Suryabrata, hal-hal pokok yang ditemui dalam belajar antara lain: 1. Belajar itu membawa perubahan behavioral change aktif maupun potensial. Yang kedua, bahwa belajar berarti mendapatkan kecakapan baru. Yang ketiga, bahwa belajar terjadi karena usaha, mengingat tidak semua tingkah laku dapat dikategorikan sebagai aktivitas belajar. Jadi, dapat kita artikan atau dapat kita ambil kesimpulan definisi belajar dengan kata lain, bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang melalui suatu proses tertentu. Namun, demikian tidak semua perubahan tingkah laku itu disebabkan oleh hasil belajar, tetapi juga dikarenakan oleh proses alamiah atau keadaan sementara pada diri seseorang. Orang-orang sepakat bahwa pembelajaran itu penting, tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang penyebab-penyebab proses-proses dan akibat-akibat pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran. 1. Pembelajaran formal. Pembelajaran formal adalah pendidikan yang diterima secara langsung dari institusi-institusi tertentu seperti sekolah, institut, universitas, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran informal. Pembelajaran informal atau tidak formal merupakan perlakuan pelajar yang terlaksana secara tidak langsung dan tanpa disadari. Yang keempat, pembelajaran non-formal. Dalam Wikipedia, yang dimaksud dengan pembelajaran non-formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan, di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Baik, selanjutnya tentang teori-teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar secara behavioristik.
Teori belajar secara behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal-hal belajar. Pada mulanya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut dengan connect to science karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons. Teori ini sering pula disebut trial dan error learning. Individu yang belajar melakukan kegiatan melalui proses trial dan error. Dan tujuan pendidikan humanistik yaitu atau dari teori behavioristik: 1. Menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa atau siswi ataupun mahasiswa, serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa-siswi atau mahasiswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi dari siswa atau siswi. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Selanjutnya yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang keenam, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui proses pendidikan. Peran guru menurut teori ini adalah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta pendidik. Dan yang ketiga itu ada teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dalam proses belajar dan bentuknya yang ideal. Dan dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Teori bersifat ini berpendapat teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Dalam praktek, pendidikan teori ini terwujud dalam pendekatan belajar bermakna atau meaningful learning. Teori ini juga terwujud dalam pendekatan Bloom dan Cowell adalah bentuk taksonomi Bloom. Dan selanjutnya ada teori belajar dalam perspektif Islam dalam pendidikan Islam. Proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan bagaimana nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya. Dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat. Peristiwa yang terjadi pada Nabi Adam ditegaskan dalam surah Al-Baqarah surat 2 ayat 33 yang artinya, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Selanjutnya, peristiwa belajar juga bisa kita lihat pada putra Nabi Adam ketika salah satu putranya Qabil membunuh saudaranya Habil, dan Qabil merasa khawatir tidak menemukan bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Dalam kondisi kebingungan,
Tiba-tiba ia melihat burung gagak mencakar-cakar tanah untuk menguburkan bangkai burung gagak yang lainnya. Dengan menurut tingkah laku burung gagak, Habil menguburkan jenazah saudaranya. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat surah 5 ayat 30 sampai 31 yang artinya maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya, berkata, dah. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan saya tentang definisi belajar di mata kuliah psikologi perpustakaan. Baiklah teman-teman, jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau penjelasan saya atau kata-kata saya yang kurang tepat dalam penggunaannya, mohon dimaafkan. Dan sekianlah penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.